Baik, selamat pagi. Mata kuliah pengantar kriminologi hari ini adalah sesi pertama. Dan apa yang akan dibicarakan di dalam mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa kepada dunia akademik kriminologi. Karena pendidikan tinggi itu memberikan pembelajaran di dalam dunia akademik. Nah, tujuan dari sesi yang hari ini tentunya diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kriminologi, pengertiannya secara umum, dan juga pengertian-pengertian yang bermakna khusus yang dikembangkan oleh FISIP UI dalam nuansa ilmu sosial. Kemudian sebagai bagian dari pengetahuan apa itu kriminologi, tentunya memperkenalkan mahasiswa tentang ruang lingkup apa saja yang dipelajari di dalam kriminologi. Dan di dalam mata kuliah pengantar ini juga akan diperkenalkan berbagai macam teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Kejahatan yang akan menimbulkan reaksi dari masyarakat juga dibahas di dalam pembahasan tentang apa bentuknya dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Secara lebih tematik kemudian ada 5 hal yang perlu diketahui. Pertama tadi, apa pengertian kriminologi, yang kedua ruang lingkupnya, yang ketiga teori-teori yang menjelaskan kejahatan, kemudian mengenal berbagai macam bentuk kejahatan dan bagaimana cara pengendalian. Apa yang diharapkan dari kuliah ini setelah seluruh acara perkuliahan diikuti oleh mahasiswa? Yaitu mahasiswa tentunya diharapkan mengetahui ruang lingkup pembelajaran kriminologi, khususnya yang berdimensi sosiologis, karena kriminologi yang dikembangkan di UI itu berada di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian mengenal teori-teori kriminologi dan bentuk-bentuk kejahatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa mengetahui bidang kerja dari para ahli, sehingga bisa memberikan bekal nanti setelah lulus ingin memasuki bidang profesi. Nah, pengertian kriminologi ini yang paling penting. Sering sekali ketika orang mendengar kata kriminologi, kemudian yang dipikirkan adalah pendidikan hukum. Yang orang bertanya, oh Anda belajar ilmu hukum. Atau ada juga orang yang kemudian berpikir, oh Anda menjadi detektif ya, atau ingin jadi polisi. Pengertian umum ini tidak sepenuhnya benar. Mari kita lihat apa sih yang sebetulnya dimaknai sebagai kriminologi. Nah, biasanya di dalam dunia ilmu ketika menjelaskan pengertian umum diawali dengan pengertian semantik menurut asal usul katanya. Kata kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu
dua suku kata krimen dan logos. Krimen adalah kejahatan, logos adalah ilmu. Sehingga dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai criminology. Kalau dalam bahasa Belanda, karena kita pernah diduduki oleh Belanda, jadi ada literatur dalam bahasa Belanda yang pernah masuk ke Indonesia, ditulisnya kriminologi. Ini juga dipergunakan dalam bahasa. Nah, secara harafiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang kejahatan. Jadi bukan ilmu untuk menjadi penjahat, tapi ilmu tentang kejahatan. Secara historis, yang memperkenalkan kata kriminologi atau yang pertama kali mempergunakan kata kriminologi, seorang antropolog Perancis, yaitu Paul Topinard, yang hidup pada masa 1830-1911. Dalam karyanya dia menggunakan kata kriminologi. Pertama kali orang yang menggunakan kata kriminologi dalam dunia. Tapi kalau kita merujuk kepada kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan sekarang dikenal sebagai kriminologi, sebetulnya jauh sebelum Paul Topinard. Ya. Perhatikan kalau Paul Topinard pada abad 19, ya, 18 sekian sampai 19 sekian, pada abad 18 sudah banyak karya-karya ilmiah yang sekarang dikenal sebagai kriminologi. Jadi perhatian orang terhadap masalah kejahatan itu sudah secara ilmiah tentunya sudah dimulai pada abad 18. Dan itu diwujudkan dalam berbagai analisa statistika, demografi tentang kejahatan, ya, yang dilakukan di Prancis, di Belanda, Jerman, dan seterusnya. Ini pengertian umum yang memberikan gambaran yang masih amat sangat sederhana tentang apa itu kriminologi. Tadi saya menjelaskan bahwa mata kuliah pengantar bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa ke dalam atau tentang dunia akademik, dunia ilmu. Nah, tentunya perlu mengetahui ilmu pengetahuan ilmiah itu seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti apa? Sehingga bisa dibedakan nantinya, oh ini ada komentar atau pendapat yang diberikan oleh ahli secara ilmiah, tapi ada juga yang diberikan secara non ilmiah, common sense, ya, spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar ilmiah. Suatu disiplin ilmiah seperti kriminologi, ciri-cirinya adalah yang pertama, tentunya menentukan dan memaknai sendiri objek studi. Dia tidak ditentukan oleh disiplin ilmu yang lain. Atau kalau di dalam filsafat ilmu ada kekhasan di dalam pertanyaan ontologi, eksistensi dari objek yang dipelajari. Yang kedua, tentunya
mempunyai cara sendiri di dalam melaksanakan ilmu pengetahuan, epistemologi, atau teori-teori kebenarannya. Apa yang disebut benar di dalam kriminologi itu ditentukan sendiri oleh disiplin ilmu kriminologi tadi, bukan ditentukan oleh disiplin ilmu yang lain. Nah, ini menjadi penting karena sering sekali tadi pada awal banyak orang beranggapan belajar kriminologi itu berarti belajar ilmu hukum. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Yang berikutnya adalah memiliki tata cara sendiri yang khas di dalam mencari kebenaran ilmiah. Nah, ini yang merupakan aspek metodologi bagaimana mencari kebenaran ilmiah yang tentunya ditentukan sendiri, bukan menurut disiplin ilmu yang lain. Ini nanti akan saya kembangkan lagi di dalam menjelaskan ontologi. Ya, yang paling pertama, ontologi itu kemudian menjadi ruang lingkup pembelajaran apa saja yang kita pelajari. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa sering sekali orang keliru memahami kriminologi sebagai pengetahuan. Itu memang dalam sejarah pernah menjadi bagian dari. Tapi sekarang jadi kriminologi modern mempunyai ciri tadi sebagai disiplin ilmiah. Ontologinya spesifik, epistemologinya spesifik, metodologinya spesifik. Karena ketika menggunakan definisi yang amat sangat umum tadi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang kejahatan, itu bisa dipelajari dalam atau oleh disiplin ilmu yang bermacam-macam. Ya, ahli ilmu hukum bisa, ahli biologi bisa, ahli psikologi bisa, ya, ahli biokimia bisa, dan seterusnya. Bahkan pada awal perkembangan kriminologi di FISIP UI, pada awalnya kurikulumnya menggunakan pengertian kriminologi yang amat sangat. Semua ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dijadikan bagian dari kurikulum. Ya, bahkan ada orang yang membanggakan diri kemudian dengan mengatakan bahwa kriminologi itu sebagai raja, tapi tidak punya wilayah. Ya, semua ilmu ada, tapi wilayahnya tadi ontologinya menjadi tidak jelas. Nah, ketika dalam perjalanan sejarah kemudian FISIP UI menghasilkan ahli-ahli kriminologi yang mempunyai pengetahuan umum yang kompleks, multidisiplin, tapi kemudian tidak bisa berprofesi menurut disiplin-disiplin tadi. Belajar psikiatri tapi tidak bisa menjadi psikiater. Belajar psikologi tapi tidak bisa menjadi psikolog. Belajar ilmu hukum tapi tidak bisa menjadi pengacara, dan seterusnya. Sehingga di dalam perkembangan historis dan terkait dengan perkembangan kriminologi secara universal, kriminologi modern melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah tertentu. Sehingga belakangan ini yang mengkhususkan diri untuk mempelajari kejahatan adalah ilmu sosial. Di situ ada sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi. Kemudian ilmu alam masih berkembang, biologi, psikiatri, biokimia. Kemudian humaniora. Tetapi dari tiga kelompok ilmu ini, yang paling pesat perkembangannya adalah yang melandaskan diri pada ilmu sosial.
sosial, khususnya sosiologi antropologi. Dan itu yang kemudian dikembangkan di FISIP. Yang biologi, psikiatri, biokimia masih ada orang yang meminati untuk mempelajari pengaruh biologis, pengaruh psikiatris, pengaruh biokimia bagi timbulnya kejahatan. Sementara yang ilmu hukum sebetulnya lebih berkonsentrasi pada penerapan hukum pidana dengan memperhatikan. Sekarang agak kabur batasnya dengan kriminologi yang sosiologis. Karena ada perdebatan tentang ilmu hukum. Ilmu hukum itu humaniora atau ilmu sosial. Ya. Tapi yang ketika dia berlebih, ada sarjana hukum mengatakan kami ini ilmu sosial, sebetulnya yang dipelajari adalah sosiologi hukum atau kriminologi sosiologis. Ya. Yang sebetulnya menjadi alat atau ilmu pengetahuan pendukung bagi. Nah sekarang secara lebih spesifik tadi saya sudah mulai singgung kedudukan disiplin ilmu kriminologi dalam program sarjana kriminologi di FISIP. Ini berhubungan dengan pengembangan ilmu kriminologi pada Departemen Kriminologi FISIP ini adalah sebagai cabang ilmu sosial yang mempelajari atau melihat kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, ini yang akan membedakan dari disiplin ilmu yang lain. Kalau ilmu hukum melihat kejahatan sebagai gejala hukum, sepanjang ada rumusan hukum pidana yang menyatakan tindakan tertentu sebagai kejahatan, itu bedanya ilmu hukum. Tapi kalau kejahatan sebagai gejala sosial tidak diikat oleh pengertian hukum. Dari dalam dimensi ontologi menentukan sendiri objek. Atau dapat dikatakan bahwa yang dipelajari adalah masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya tingkah laku yang kemudian disebut sebagai kejahatan dan dianalisa dengan menggunakan analisa sosiologis dan antropologis. Sekarang kita memasuki kepada dimensi ontologi tadi. Apa saja sebetulnya yang dipelajari? Bagaimana kita merumuskan keberadaannya, eksistensinya, ontologinya. Nah, yang dipelajari pertama adalah pola kejahatan, pola kenakalan, pola penyimpangan. Tapi kemudian diberi akar kalimat menurut faktor sosio-demografis. Itu menurut waktu, menurut tempat, menurut usia pelaku, menurut kelas sosial pelaku, menurut jenis kelamin, menurut perbedaan ras dan sebagainya. Ya. Ini yang merupakan ciri kriminologi sosiologis. Yang kedua, pola korban kejahatan kembali diberi tambahan menurut faktor sosio-demografisnya. Kemudian yang ketiga adalah pola reaksi masyarakat terhadap kejahatan, terhadap kenakalan, terhadap penyimpangan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana metode penanggulangan dan pencegahan terhadap pola kejahatan, pola kenakalan, pola penyimpangan, dan pencegahan terjadinya korban kejahatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan
pengertian hukum. Kalau mengatakan kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Di Indonesia, sepanjang ada peraturan yang melarang tindakan tertentu dirumuskan di dalam hukum dan kepada pelakunya dikenakan sanksi pidana, maka ilmu hukum akan mengatakan tindakan yang dilarang tadi sebagai kejahatan. Tapi di dalam kriminologi yang sosiologis, cirinya bukan pada rumusan hukum, tapi tadi ada ciri yang berbeda adalah pola. Ada pola, ada pattern yang harus diperhatikan. Pola ini adalah sesuatu yang katakanlah sering terjadi di masyarakat. Kalau ada suatu peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam 10 tahun, secara sosiologis belum menjadi perhatian ilmuwan sosial. Pola adalah yang sering terjadi di waktu tertentu, di tempat tertentu, pada kelompok sosial tertentu, pada kelas sosial tertentu, jenis kelamin tertentu, ras sosial tertentu. Bukan yang hanya peristiwa-peristiwa tunggal. Jadi pola ini harus dijadikan kata kunci yang harus diingat ketika memahami apa yang disebut sebagai kejahatan. Nah, pengertian kejahatannya sendiri juga bukan pengertian dalam pengertian hukum pidana. Di sini ya kita perhatikan ada kata kejahatan, ada kata penyimpangan, ada kata kenakalan. Tentunya ciri masing-masing juga berbeda. Nanti kita akan dalami pada pembahasan-pembahasan berikut. Untuk mempelajari tadi berbagai macam pola, pola kejahatan, pola kenakalan, pola penyimpangan, pola reaksi, pola korban, seterusnya. Di dalam kurikulum kemudian ada sejumlah mata kuliah yang dapat dikatakan menjadi pilar dari kriminologi sosial atau kriminologi sosiologi. Yang pertama, sosiologi kejahatan atau etiologi kriminal. Di dalam kurikulum kemudian ini diwujudkan dalam kurikulum teori kriminologi. Sesuai dengan perkembangan keilmuan, teori kriminologi sekarang dikelompokkan menjadi beberapa paradigma. Ada teori kriminologi modern yang meliputi paradigma positivis, interaksionis, konflik. Kemudian kriminologi postmodern diawali dengan masa transisi. Ada kriminologi realis, kemudian menghasilkan teori kriminologi kelompok postmodern, kemudian yang paling belakangan adalah kriminologi budaya. Nah, itu mata kuliah yang kemudian bisa dikelompokkan sebagai pilar sosiologi kejahatan, bagaimana memahami peristiwa kejahatan secara sosiologis. Yang kedua, sosiologi perilaku menyimpang. Ini berbeda tentunya pasti antara kejahatan dengan penyimpangan. Walaupun nanti akan dibahas lebih mendalam, tidak ada salahnya saya berikan gambaran ringkas dulu perbedaan antara kejahatan dengan ciri kejahatan. Sampai tadi kalau secara sosiologis harus merupakan pola adalah adanya pihak yang dirugikan secara fisik, secara materi, atau secara psikologis.
bisa juga alam semesta yang dirugikan. Sementara dalam perilaku menyimpang sebetulnya tidak ada pihak yang dirugikan, tapi tindakan tadi dianggap atau dinilai sebagai bertentangan dengan nilai-nilai norma masyarakat atau moralitas dari masyarakat. Kalau contohnya yang perilaku menyimpang ini tindakan-tindakan yang sering disebut sebagai kemaksiatan, pelacuran, perjudian, mengkonsumsi narkotika dan sebagainya. Karena ini berbeda maka dijadikan pilar. Kemudian sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini diperlukan karena ketika merumuskan apa yang dimaksud sebagai kejahatan, kendati pun tidak terikat oleh rumusan hukum pidana, tapi pada akhirnya agar ada alasan untuk menindak orang yang melakukan kejahatan, akan ada suatu proses perumusan kejahatan. Nah, proses perumusan kejahatan ini yang kemudian berpengaruh terhadap ada tidaknya suatu tindakan yang merugikan masyarakat itu dicantumkan dalam hukum pidana atau tidak. Ini sebenarnya suatu proses politik yang berpengaruh di dalam perumusan kejahatan di dalam hukum. Yang berikutnya adalah penologi. Ini adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membina para pelaku kejahatan. Ya. Karena itu sosiologi hukum menjadi penting karena kita juga bicara tentang penologi. Penologi adalah pembinaan pelanggaran hukum yang secara formal dikatakan sebagai bersalah. Sehingga memang mau tidak mau, meskipun tidak diikat oleh hukum pidana, mau tidak mau mempelajari hukum secara sosiologis. Pilar yang berikutnya adalah viktimologi, yang pengetahuan yang berhubungan dengan korban. Tentunya sesuai dengan tadi sudah diuraikan adalah pola ya, korban kejahatan, pola sosial demografi. Baik. Nah, sekarang saya akan memasuki kepada penjelasan yang lebih paripurna atau komprehensif tentang pengertian kriminologi dengan mengacu kepada definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli. Pertama, saya memilih definisi yang dirumuskan oleh Bonger. Karena dia memberikan definisi yang cukup komprehensif untuk kemudian bisa dipakai untuk memahami tadi ada kriminologi modern, ada macam-macam. Bonger merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Ya. Jadi ini pengertian yang amat sangat umum. Dan karena mata kuliah ini juga mengantarkan mahasiswa ke dalam dunia akademik, maka coba perhatikan. Ketika saya merumuskannya ini kemudian menggunakan catatan dalam kurung ya, Bonger 1970 21. Ini tradisi keilmuan ketika mengutip pendapat orang wajib mencantumkan siapa tokoh yang dipinjam pendapatnya tadi. Jadi dalam hal ini pengertiannya adalah mengutip pendapat Bonger pada karyanya yang diterbitkan tahun 1970 pada halaman
Nah, Bonger kemudian membagi kriminologi dalam dua aspek. Yang pertama kriminologi praktis, yang kedua kriminologi teoritis. Nah, referensi Bonger secara lengkap. W.A. Bonger, pengantar tentang kriminologi, diterjemahkan oleh Kusnun, diperbaiki oleh B.M. Roscoe Putro di bawah penelitian Paul Mudito Mulyono. Nah, ini juga ada informasi yang penting yang perlu dipahami, khususnya B.M. Roscoe Putro, Paul Mudito Mulyono. Ini adalah para pendiri jurusan kriminologi yang sekarang disebut sebagai departemen kriminologi. BM ini Boy Marjono, kita sering menyebutnya Pak Boy atau Pak Marjono. Sudah pensiun. Beliau sebetulnya lebih banyak berkonsentrasi di Fakultas Hukum. Paul Mudito Mulyono juga sudah pensiun, sekarang bermukim di negeri Belanda. Dan mereka ini yang mendirikan Departemen Kriminologi pada tahun 62 bersama-sama dengan departemen yang lain, kecuali komunikasi, yang sebetulnya embrionya adalah lembaga kriminologi yang sudah didirikan sejak tahun 49. Dan baik Pak Marjono atau sekarang Profesor Marjono maupun Pak Paul Mudito adalah para staf pimpinan di lembaga kriminologi yang menghasilkan departemen. Ini wajah dari Bonger. Dan kenapa Bonger ini yang saya rujuk? Bonger ini sebenarnya orang Belanda. Ya, kita pernah diduduki Belanda, sehingga tidak aneh apabila karya dalam bahasa Belanda yang pertama kali masuk ya, ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana? Tadi itu dua dimensi, kriminologi praktis dan kriminologi teoritis menurut Bonger. Kriminologi praktis bertujuan memanfaatkan hasil-hasil penelitian kriminologi untuk kepentingan praktis. Nah, di sini tadi ada biologi, ada biokimia, kemudian sekarang kedokteran forensik. Ini kemudian lebih dikenal sebagai ilmu forensik. Atau ada juga orang kalau dalam di Eropa daratan disebut kriminalistik. Ya. Semua ilmu pengetahuan ilmiah mempunyai peran sebagai ilmu forensik. Ya, tapi yang paling sering dikenal adalah kedokteran forensik ketika otopsi jenazah menentukan kematian, kimia forensik untuk menentukan apakah orang meninggal karena diracun dan sebagainya. Tapi ilmu pengetahuan ilmiah lain juga bisa menjadi ilmu forensik. Pengertian forensik adalah dipergunakan untuk kepentingan praktis mengungkap peristiwa kejahatan. Ya. Kemudian kriminologi teoritis ini yang kemudian berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Tentunya di dalam penjelasan mempergunakan metode pembuktian ilmiah. Nah, divisi UI ini teori-teori sosial yang dikembangkan, menggunakan metode penelitian sosial yang diterapkan, diaplikasikan untuk meneliti masalah-masalah kejahatan. Nah, yang teoritis pun juga ada pengertian yang luas, ya, yaitu kumpulan ilmu pengetahuan ilmiah yang berusaha mengetahui sebab-sebab kejahatan menurut perspektif ilmu pengetahuan ilmiah yang bersama. Ini perlu dipahami karena yang ingin menjelaskan sebab-sebab
kejahatan itu berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Nah, Bonger membuat daftar apa saja ilmu yang mencoba menjelaskan sebuah usaha. Ada antropologi kriminal, ya. Atau kalau di UGM disebut antropologi ragawi. Tokohnya adalah Profesor Teguh Yaakob. Ya, banyak meneliti fosil atau corak manusia dan seterusnya. Kalau di UI disebut sebagai antropobiologi, ya, mempelajari dimensi fisik yang berhubungan dengan tingkah laku bicara. Kemudian sosiologi termasuk antropologi budaya kriminal. Ini yang digunakan di FISIP UI. Psikologi kriminal ini pekerjaannya para psikolog di Fakultas Psikologi. Psikiatri ini berhubungan dengan gangguan jiwa. Kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini memang bisa menjadi bagian dari sosiologi, bisa menjadi bagian dari ilmu hukum. Nah, pencegahan kejahatan ini bisa juga bersifat sosiologis, bisa juga bersifat fisik, ya, bahkan arsitektural, ya, kemudian kriminalistik. Nah, sekarang yang sosiologisnya kita batasi, kita kerucutkan. Nah, kriminologi secara sosiologis adalah kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Jadi yang merupakan cirinya adalah ia merupakan gejala sosial. Perhatikan, saya mulai merumuskannya di secara tertulis dengan tanda kutip. Artinya saya mengutip pandangan orang. Pandangan siapa? Kita lanjutkan. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Definisi sosiologis ini mempelajari juga proses pembuatan hukum, ya, sehingga memang tadi salah satu pilarnya adalah sosiologi hukum. Pelanggaran hukum tadi di dalam pilar penologi, ya, sedangkan reaksi sosial ini bisa ke pencegahan kejahatan, termasuk penologi juga. Proses tersebut terdiri dari 3 aspek yang merupakan satu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Apa saja 3 aspek tadi? Itu tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi, political society, anggota DPR, dan kemudian didefinisikan sebagai kejahatan. Nah, ini kita lihat ada suatu proses politik merumuskan suatu tindakan sebagai kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ada pembatasan atas tindakan tersebut, ya, tapi ada orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan kemudian disebut melakukan kejahatan. Nah, ini proses yang kedua. Yang ketiga, kemudian politisi memberikan reaksi berupa penghukuman. Ketika dihukum perlu pembinaan, ya, perlu juga kebijakan-kebijakan pencegahan. Nah, sebagai proses yang berkesinambungan, ini kemudian berbalik lagi dan urutan interaksi ini yang merupakan pokok masalah di dalam kriminologi. Nah, perhatikan, saya kutip dari Sutherland dan Creasy, karyanya terbitan tahun 74, halaman 1. Ya, karyanya adalah Principle of Criminology.
Ini edisi ke-9. Sekarang sebetulnya sudah edisi ke-12 dan penulisnya sudah lebih dari 3 orang. Karena sebetulnya karya asli ditulis oleh Sutherland. Ketika Sutherland meninggal diteruskan oleh muridnya Christie. Ketika Christie meninggal tahun 80-an akhir, ada penulis berikutnya yang meneruskan penulisan kriminologi. Ini buku yang klasik yang selalu diperbarui. Nah, inilah interaksi dari 3 aspek tadi. Yang pertama, terdapat tindakan yang tidak disukai oleh politisi, kemudian didefinisikan sebagai kejahatan. Yang kedua, terdapat orang-orang yang selalu melanggar. Yang ketiga, politisi bereaksi memberikan hukuman dan pencegahan. Kemudian hasil dari ini dievaluasi, kemudian ada lagi rumusan-rumusan baru. Nah, Anda sudah mengenal kriminologi secara umum, apa saja yang dipelajari, apa saja definisinya, ya, perbedaannya dengan ilmu pengetahuan yang lain yang juga mempelajari kejahatan. Minggu depan kita akan mendalami lebih jauh, ya, definisi-definisi tentang kejahatan, perilaku menyimpang, kenakalan, ya, dalam dimensi tadi yang saya sudah singgung sebagai dimensi ontologi. Ya. Dan saya harapkan Anda untuk membuka literatur, mempelajari literatur, bahkan kalau perlu apa yang akan saya diskusikan minggu depan sudah dipelajari, sehingga Anda bisa mengkonfirmasi, ya, pemahamannya. Ya, kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian, ya, terima kasih. Sampai berjumpa